Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang agile development, ya, bagaimana pengembangan atau suatu framework untuk mengerjakan software development life cycle, ya. Saya ambil hal ini adalah metode Scrum, ya. Scrum ini bagian dari software engineering, ya, bagaimana menghasilkan suatu software yang baik, software yang bagus, ya, dihasilkan dalam melewati proses tentunya juga yang bagus juga, gitu ya. Baik, ini ada sudah banyak ya dikenal, di sharing mungkin kalangan developer, ada expectation and reality, ya. Kadang apa yang diharapkan oleh user, oleh stakeholder yang ingin dibuatkan softwarenya, kemudian dikerjakan oleh tim pengembang software, realitasnya adalah memang kadang-kadang jauh, gitu ya, dari apa yang diinginkan. Kemudian dihasilkan softwarenya, ketika dihadapkan atau digunakan atau di testing, ya, user acceptance test, ternyata jauh dari harapan yang diinginkan oleh user. Inilah yang menyebabkan beberapa kegagalan pengembangan software terjadi, ya. Kadang-kadang komunikasi yang terjadi antara stakeholder yang ingin dibuatkan softwarenya dengan tim pengembang, ya, developer tim, yaitu tidak terjadi komunikasi yang baik, ya. Akhirnya tidak sesuai, ya, jadi tidak dengan ekspektasi dan realitas itu jauh sekali, gitu ya. Ini gambaran dari istilahnya meme ini, ya, gitu ya. Oke, ini saya langsung masuk ke tentang agile thinking, ya. Jadi dunia ini atau pengembangan software tidak terlepas dari hal-hal yang terjadi yang terkini, ya, yang bagaimana berkembangnya startup, ya. Startup ini sangat berkembang saat ini, perusahaan-perusahaan beralih ke digital, ya. Ini sudah berlangsung 5 tahun atau 7 tahun terakhir, ya, di mana proses ini berlanjut, di mana semua ke arah digitalisasi, sehingga dalam pengembangan software terjadi perubahan yang sangat cepat, agile sifatnya, ya. Jadi tidak fix secara lama, gitu ya, tapi request atau pengembangan atau permintaan dari user itu sangat berkembang seiring dengan perkembangan waktu, ya. Ya, ini tentu saja di-trigger dengan pengguna, ya, dan adanya medsos juga di situ, ya. Jadi agile thinking adalah kumpulan metodologi yang menggunakan konsep pengembangan secara iteratif, ya. Iteratif, dan tentu saja satu lagi kata kuncinya adalah incremental. Ya, beriterasi dikerjakan bagian dari softwarenya, ya, layaknya kita mengerjakan suatu puzzle. Jadi bertahap, puzzle dipasang, diletakkan bertahap, gitu ya, akhirnya nanti lama-lama menjadi suatu bentuk, ya. Jadi incremental, lama-lama membentuk menjadi suatu software yang diinginkan. Nah, tentu saja terjadi dinamika ketika pengembangan software ini. Jadi sebenarnya agile thinking adalah simpelnya adalah cara yang berbeda dalam mengelola proyek IT, ya. Kenapa berbeda? Karena dengan pendekatan sebelumnya, misalkan menggunakan waterfall atau menggunakan prototype, gitu ya, di mana hal-halnya sudah di-define atau user sudah fix kebutuhannya. Nah, sedangkan di agile ini kebutuhannya berkembang, gitu ya. Bagaimana bisa kita contohkan misalkan dalam pengembangan aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab misalkan, ya, atau yang lainnya, gitu ya. Itu saling pengembangannya berkembangnya secara di drive, gitu ya, oleh user, oleh yang menggunakan aplikasi, gitu ya. Sebagaimana contoh misalkan aplikasinya, misalkan ada keluhan, saya pengen
kelihatan dong posisi dari driver yang sudah sampai mana nih, gitu ya. Misalkan awalnya misalnya belum ada. Nah dari situ, dari ide dari user, dari end user, nah nanti diterjemahkan masuk sebagai suatu requirement yang harus dipenuhi, gitu ya. Nah itu juga fitur-fitur yang semakin lama semakin bertambah, ya. Bagaimana kita gunakan sekarang aplikasi-aplikasi seperti transaksi online berubah menjadi aneka ragam di situ, ya. Mulai dari pengiriman barang, mulai dari pemesanan makanan, nah sudah terakomodir di aplikasi itu, berkembang. Nah itu awalnya adalah di drive, sebagian besar adalah di drive dari user, dan juga bisa juga di drive oleh kompetitor, ya. Kompetitornya misalkan ada 3 kompetitor misalkan, nah dia akan melihat kompetitor yang lainnya, ya. Misalkan biru melihat hijau, hijau lihat ungu ada ya. Nah, hijau melihat oranye misalkan di online ini ya, e-commerce ya, misalkan saling melihat di situ. Di sini ada fitur gamifikasi, di sini ada fitur pemesanan langsung misalkan. Nah, itu saling melihat, saling mengintip. Nah, di sini tim IT-nya saja nanti kalau di orange sudah ada yang hal baru, di merah juga harus ada yang baru nih. Nah, timnya akan mengembangkan. Di hijau juga harus ada yang baru dan seterusnya. Ya, jadi di situ saling melihat, ya. Itu dari sisi requirement, ya. Jadi simpelnya Agile Thinking adalah cara yang berbeda dalam mengelola project IT, termasuk dalamnya tim pengembangnya juga, atau pekerjaan apapun sesungguhnya, tidak harus IT, yang melibatkan proses yang kompleks. Ya, nanti di sini ada jadi mengkombinasikan antara design thinking, ya, startup dan agile di sini, ya. Ini menurut Gartner, ya. Jadi bagaimana ide-ide diterapkan, ya, pemikiran-pemikiran baru, kemudian dihasilkan suatu startup yang melakukan proses iteratif, akhirnya di situ di drive juga oleh keinginan user, nanti dikerjakan oleh tim dalam suatu tim pengembangan, ya. Jadi Agile Manifesto-nya adalah ada yang mendasari atau prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan software menggunakan agile software development dengan nilai-nilai, ada 4 nilai sesungguhnya, yaitu interaksi antar individu. Ya, ini sangat penting, interaksi antar individu, di mana interaksi ini antara sesama tim dengan stakeholder adalah sangat penting ketika mengerjakan atau menyelesaikan suatu project, ya, dibandingkan dengan pendekatan yang lama, yaitu dengan tools pengembangan dan proses. Kadang-kadang kita berfokus ke tools pengembangan dan proses, melupakan komunikasi. Nah, di Agile ini komunikasi sangat penting. Nah, jadi dengan adanya ini, maka tools pengembangan pun nanti bisa menjadi alternatif pilihan teknologi yang akan diterapkan. Yang penting adalah terdeliverynya suatu request atau requirement yang dibutuhkan oleh user. Kemudian dia adalah working software, ya. Jadi software lebih fokus ke pengerjaan softwarenya ketimbang dengan comprehensive documentation. Baik, comprehensive documentation itu dokumentasi yang sangat lengkap, gitu ya. Ya, kadang-kadang dulu, ya, project menggunakan pendekatan waterfall, dokumentasi itu di awal harus selengkap mungkin. Nah ini nanti jadi dengan Agile ini lebih diutamakan pengerjaan softwarenya, ya, ngodingnya, ngopreknya, ya, ketimbang dengan dokumentasi proyek yang detail. Nah, tentu saja juga ada pendekatan nanti bagaimana dengan minimnya dokumentasi proyek yang detail, proyek pun terdelivery dengan baik. Berikutnya adalah kolaborasi antara stakeholder customer, ya. Ini juga penting, yang efektif, ya. Jadi day to day kolaborasi dilakukan, bahkan hour to hour, ya. Selalu dicek misalkan hasil yang dikerjakan oleh programmer atau tim, sehingga nanti pas sesuai dengan keinginan user, ya. Dan juga siap dengan perubahan, ya, karena tadi agile lebih responsif, ya, lebih fleksibel dalam mengatasi perubahan, ya. Tidak ada istilah keluhan nih dari programmer, berubah lagi Pak, berubah lagi, gitu kan. Ya memang seperti itu agile, ya.
Namun demikian harus ditetapkan juga nanti batasan-batasan perubahannya tersebut dikompromis dengan baik ya. Itu jadi ada interaksi working software mengutamakan fokus pekerjaan, kemudian juga kolaborasi dan juga mampu merespon perubahan yang cepat ya. Itulah Agile Manifesto. Nah, metodologi ini ada beberapa yang terkenal digunakan, yaitu ada Scrum, ada Extreme Programming, ada ASD, Adaptive Software Development, kemudian ada Dynamic System Development Method ya. Tapi yang terkenal dua ini, Scrum dan Extreme Programming ya. Kali ini saya akan jelaskan tentang Extreme Programming ya. Ini juga ada Agile Alliance, ini bisa di website, bisa ada di Sumber untuk mempelajari bagaimana Agile dilakukan ya. Nah, yang saya sharing hari ini adalah saya ambil dari buku Essential Scrum karangan Ken Robbins ya, tulisannya adalah edition Wesley tahun 2012 ya. Oke, saya Scrum Master Scrum Advance ya. Ini jadi apa sih yang ada di Scrum ya? Nanti ada namanya dimulai dari stakeholder yang ingin dibuatkan softwarenya ya, ingin dibuatkan solusi untuk organisasinya misalkan ya, kemudian di-define requirement-nya dalam bentuk product backlog ya, nanti ditentukan mana yang prioritas, mana yang akan dikerjakan lebih dahulu ya. Nah, di meeting awal yaitu namanya sprint planning meeting ya. Nah, kemudian baru diambil nanti oleh tim untuk dikerjakan dalam suatu iterasi yang bisa dilakukan dalam maksimum 30 hari ya, atau idealnya biasanya itu 2 minggu ya. Sprintnya dilakukan, iterasinya dilakukan 2 minggu. Nah, nanti ada istilahnya kegiatan hariannya nanti ya. Nanti ada upacara-upacaranya ya. Nah, di sini dilakukan secara bersama-sama dengan tim yang melibatkan nanti sebut saja stakeholder. Dan nanti ada proses evaluasinya dan juga ada proses reviewnya juga di sini. Dan terakhir adalah pasti rilisnya dilakukan nanti di dalam project production server misalkan. Ya. Oke, apa sih Scrum Framework? Scrum Framework adalah suatu kerangka kerja atau framework dari yang terdiri atas beberapa di dalamnya ada Scrum Team dan peran-peran yang dilakukan oleh individu dari tim ya, dari tim Scrum nanti ya. Kemudian juga ada acara-acara tadi ya, upacara-upacara yang dilakukan, rutinitas-rutinitas yang dilakukan dalam iterasi atau dalam sprint ya. Tadi ya ingat ya, di Agile itu ada iterasi dan incremental, dua kata kunci itu ya. Kemudian juga ada artifak-artifak yang dihasilkan ya sebagai bukti bahwa suatu pekerjaan dilakukan ya, outputnya apa nanti bisa dilihat ya. Dan juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan terkait dengan tadi ya, tim, peran ya, dan artifak-artifaknya. Nah, nanti setiap komponen-komponen itu saling memiliki tujuan tertentu, ada goal yang ingin dicapai, dan tentu saja goal ini adalah sangat penting untuk keberhasilan dari penggunaan Scrum ini sendiri gitu ya. Jadi Scrum ini adalah best practice dalam mengerjakan suatu proyek pengembangan software khususnya di sini ya. Ada product backlog tadi ya, sprint planning, sprint backlog ya. Kemudian nanti ada iterasi ya, ada daily Scrum, ada di eksekusi sprintnya ya. Di sini ada, kemudian ada sprint review dan ada lagi sprint retrospective gitu ya. Nah, hal ini dilakukan nanti dalam Scrum Framework. Saya akan detailkan per kegiatan yang ada di situ ya. Oke, saya mulai dari Scrum Team. Scrum Team ini adalah sebuah tim kecil, tim pengembang ya. Ada yang mengatakan idealnya itu 5 sampai 9 orang ya, yang menyediakan produk siap pakai ya. Jadi produknya nanti siap pakai, dipakai oleh stakeholder ya. Jadi misalkan produknya nanti langsung bisa rilis ya, walaupun dengan fitur minim, namun tadi incremental, lama-kelamaan fiturnya sudah lengkap dan bisa digunakan dengan
optimal oleh user. Ya, oke. Saya di Scrum Team itu ada namanya stakeholder. Stakeholder itu adalah posisinya di luar tim sesungguhnya. Dia adalah yang merequest atau yang meminta dibuatkan softwarenya. Ya, stakeholder itu bisa aja melibatkan manajer dari suatu organisasi yang akan dibuatkannya, bisa juga supervisornya misalkan, bisa juga operatornya langsung. Ya, misalkan kalau sistem informasi akademik misalkan, nanti bisa juga yang stakeholdernya adalah rektornya atau ketua program studinya nanti ya, bisa juga nanti dia adalah bagian akademiknya, bisa juga nanti dia adalah CS-nya bahkan di depan, gitu ya, atau bagian yang lainnya ya, itu adalah stakeholder. Nah di situ nanti ada yang satu peran yang harus diambil satu peran atau satu peran yang mewakili stakeholder itu adalah namanya business owner. Ya, dia yang bisnis spesial yang membeli sponsor sesungguhnya dari atau mengontrol budget untuk tim ini. Ya, fundingnya dia adanya di situ. Ya, itu adalah Scrum Team yang pertama, gitu ya, yang eksternal lah. Ya. Nah, untuk yang internal nanti ada namanya product owner, ada Scrum Master dan juga ada development team. Product owner ini adalah orang yang sangat penting ya dari tim Scrum yang di internal yang memahami bisnis proses. Dia mewakili stakeholder. Ya, dia mewakili stakeholder ya, keinginan yang dimiliki oleh stakeholder. Karenanya product owner harus menguasai apa yang diminta oleh yang diminta oleh stakeholder tadi ya, oleh yang dibuatkan softwarenya. Ya, jadi harus memahami. Kalau istilahnya sekarang mungkin mandor ya, kalau dalam pengembangan itu project manager, gitu ya. Mungkin setara dengan project manager di sini ya. Dialah yang mengkomunikasikan antara tim developer dengan eksternal, yaitu stakeholder yang akan dibuatkan softwarenya. Dia bertanggung jawab juga dengan nilai-nilai yang dihasilkan oleh tim. Ya, dia juga banyak memutuskan mana fitur yang akan dikerjakan, mana yang harus didahulukan, dan mana yang dinyatakan ini sudah selesai. Ya, itu juga bisa di state oleh product owner. Ya, jadi ada product owner. Ya. Ini yang pertama. Ya, yang berikutnya adalah Scrum Master. Jadi kalau di Scrum menggunakan metode Scrum, jangan sendirian, nggak mungkin sendirian, minimal ada 3, gitu ya. Berikutnya adalah Scrum Master. Scrum Master itu adalah fasilitator dari tim ya, dia coaching ya, coach ya, dia yang melatih dari tim ini, gitu ya, coachnya aja. Dia harusnya berpengalaman, ya mungkin dia senior developer ya, sudah berpengalaman di beberapa proyek bagaimana mengatasi problem yang dihadapi oleh anak buahnya dalam tim development ya. Scrum Master ini nanti menjembatani ya komunikasi juga ya antara product owner dengan development team juga nanti ya. Dia mewakili product owner juga ya, nanti akan melihat daily-nya bagaimana semuanya terlibat dalam pengerjaan ya. Jadi Scrum Master ini menolong atau meng-coach tadi ya, memahami setiap user story, setiap hal-hal yang harus dicapai ya. Bagaimana menerapkan best practice-nya ada nih ya, Scrum Master. Ya, ada sertifikasinya gitu ya, Scrum Master. Untuk mendapat Scrum Master, untuk ada sertifikasinya ya, sehingga bisa jadi Scrum Master yang dapat membimbing development team ya. Scrum Team ya, Scrum Team ini adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja ya langsung ya dalam pengembangan software ya. Di dalamnya termasuk analisis, desain, audio testing, dokumentasi ya. Kemudian ada tester ya, dan juga quality checker, dan semuanya ada di situ ya. Meskipun dalam sesungguhnya mungkin saja ya ini dikerjakan oleh 1 atau 2 orang ya di sini ya. Ya, namun untuk mengerjakan dengan Scrum minimal 3 orang lah gitu ya.
di dalam Scrum Team ya. Ada yang Product Owner, ada Scrum Master. Mungkin aja Product Owner dan Scrum Masternya satu orang mungkin aja ya, tapi sudah tidak ideal lagi ya. Nah, idealnya tadi ya, ada satu orang Product Owner, Project Manager, Scrum Master, Senior Developer, Junior Developer atau spesifik yang ahli di bidang bagian tertentu, bagian desain, bagian database, bagian menyatukan dalam codingnya ya itu. Ya. Itu adalah Scrum Team. Ya. Nah ini aktivitasnya lagi ya. Pertama setelah menentukan produk backlog, ya. Produk backlognya adalah antrian dari pekerjaan-pekerjaan yang akan dieksekusi gitu ya, fitur ya, berupa fitur ya sesungguhnya yang dikerjakan untuk dieksekusi nanti di berikutnya nanti ya. Jadi kumpulan tas gitu ya, tas-tasnya ini atau di sini bisa kita define menggunakan user story ya. Tentu saja ditentukan mana yang prioritasnya middle, low atau high priority ya. Nanti dengan high priority diutamakan di depan untuk dikerjakan ya. Jadi harus menentukan nih fitur mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu ya. Itu produk balok ya. Jadi antrian pekerjaan ya yang akan dikerjakan ya. Nanti implementasinya bisa menggunakan user story. Nah, aktivitasnya diantaranya tadi ya grooming itu adalah memilah-milah mana prioritasnya, mana estimasinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi tingkat urgensi dari yang pertama urgensi ya. Kemudian kalau sudah kemudian di tingkat kesulitan juga bisa dipilih situ ya. Setelah tingkat urgensi, tingkat kesulitan, kemudian juga ada cost-nya dan juga ditentukan nanti berapa lama time-nya ya, waktunya itu mengerjakan satu fitur ini ya. Itu harus ditentukan ya, biasanya dalam bentuk card ya nanti ya, yaitu user story ya, dalam bentuk kartu yang bisa diambil oleh nanti atau ditunjuk oleh Scrum Master untuk dikerjakan oleh tim ya. Nah, jadi di dalam produk balok itu adalah ditulis tentang fitur, berikut estimasi waktu ya. Nanti bisa juga di dalamnya ada fungsional dan non fungsional yang harus diselesaikan. Contohnya kasus misalkan login untuk fungsional ya, kemudian loginnya misalkan menggunakan terautentikasi menggunakan single sign on misalkan ya, atau API Google ya misalkan, dan seterusnya. Di sini adalah fitur fungsional dan juga ada juga non fungsional, misalkan nanti tampilan loginnya harus atau template webnya nanti harus menggunakan pendekatan material design misalkan, timbang flat design misalkan. Kemudian nama aksesnya tiap halaman maksimal 3 detik gitu ya. Jadi ini ada muatannya nanti di dalam produk backlog, ada fungsional yang akan dites dengan pendekatan black box testing mungkin ya. Kalau non fungsional akan dites dengan UIT, benar nggak 3 detik nih setiap halamannya ya. Jadi ada pendekatan juga ketika melakukan testingnya nih nanti ya. Nanti di ranking mana yang size-nya besar untuk segera untuk dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian baru masuk ke dalam iterasi atau disebut juga dengan sprint. Jadi apa sih sprint? Sprint adalah sebuah batasan waktu, time box ya. Waktu yang ditentukan oleh nanti akan dikerjakan oleh tim ya. Pengembangan nanti akan menggunakan time frame waktu ya, berdurasi tidak boleh lebih dari 30 hari. Ya, jadi dalam satu sprint maksimum 30 hari. Ya, tapi rata-rata bisa seminggu, bisa juga 2 minggu gitu ya. Jadi kalau misalkan dikerjakan dalam 2 bulan, maka ada 8 sprint. Sprintnya tiap sebulan, satu kali sprintnya 1 pekan. Ya, jadi dikerjakan seperti ini ya, dilakukan sprint. Jadi ada start date, misalkan dimulai dari Senin, diakhiri dengan Jumat, misalkan Sabtu juga boleh nanti buat evaluasi ya, review dan sprint retrospektif ya. Nah, sprint planning juga dikatakan sprint 0 gitu ya. Sprint yang dilakukan di awal sebelum melakukan sprint sesungguhnya, sprint 1 dan seterusnya ya. Sprint ini diawali dengan dikumpulkan dulu nih, product owner harus ada di situ, Scrum Master harus ada, jadi ada rapat
singkat ya antara tim semuanya, dan di situ ditentukan goalnya ya, berkolaborasi dengan memperkirakan produk item mana yang akan dikerjakan ya. Jadi sudah meranking tadi ya, jadi kegiatan grooming tadi direview lagi di dalam sprint planning tadi ya. Jadi di sini semua disepakati mana yang dikerjakan dahulu, mana yang menjadi prioritas dan target waktunya dan seterusnya. Teknologinya juga di sini bisa ditentukan juga nih ya, fix teknologi ya. Kandidat teknologinya mungkin sudah dimunculkan misalkan ya, misalkan mau menggunakan web framework misalkan. Ada pilihan menggunakan Django framework misalkan, menggunakan Laravel, menggunakan Y misalkan. Itu ditentukan nanti gitu ya. Bu, Ibu. Nah, keluaran dari sprint planning adalah nanti ya sprint backlog ya, yang sudah disepakati tadi ya, sudah disepakati ya, sebelumnya sudah ditentukan dulu ya, nanti di sini disepakati mana yang akan dikerjakan, tujuan, objektivitasnya mana yang mau dicapai, yaitu ditentukan di situ ya. Di sini yang dilakukan di sprint planning, jadi istilahnya sprint 0 gitu ya. Nah, di dalam sprint planning ini penting sekali apa saja yang dihasilkan di dalam sprint planning nanti yang dihadiri oleh product owner, scrum team lengkap dengan tim desainer, tim developernya. Ya, ada perwakilan customer di sini, bisa juga diwakili ya oleh product owner juga ya. Jika tidak memungkinkan harus hadir juga ya. Kemudian juga ada manajemen juga, manajemen dari stakeholdernya juga di sini ya, baiknya ada ya. Nah, kemudian yang dihasilkan nanti adalah yang didiskusikan adalah produk backlog. Nah, kemudian timnya, bagian tim, dan juga ada kendala-kendala yang akan dihadapi, kondisi ini untuk mengkondisikan teknologi yang digunakan dan juga tentang produknya nanti ya. Jika ada yang belum clear dijelaskan di sini ya. Nah, nanti harapannya sprint goal-nya tercapai dan juga output-nya adalah sprint backlog ya. Nah, sprint backlog adalah keluaran dari sprint tadi ya. Jadi sprint backlog adalah suatu daftar pekerjaan yang sudah disepakati ya oleh product owner dan tim development untuk dikerjakan oleh tim. Ya, bisa berupa card nanti yang diambil oleh atau ditugaskan ke seorang programmer atau tim nanti ya. Jadi ini apa yang akan dicapai nanti di sini. Nah, ini contoh review aja tentang daftar pekerjaannya, jadi mulai dari very high, medium, low. Nah, ini daftar sprint backlog ya, bisa ditentukan yang di sini ya. Nanti estimasinya berapa nanti sudah ditunjuk nanti siapa yang akan mengerjakan ya. Nah, sprint execution, nah, setelah sprintnya di backlognya tersedia, makalah dieksekusilah setiap sprint backlog dalam iterasi pekerjaan ya, sprint ya. Jadi di sini dia akan bekerja secara mandiri tanpa intervensi pihak manapun, dan nanti dia bisa mengambil sprint yang dipilih nanti ya, dikerjakan oleh masing-masing tim ya. Tentu saja harus paham di situ ya. Karenanya nanti sprint backlog harus clear juga di situ ya. Walaupun minim documentation, paling tidak dengan narasi, dengan gambar ya, dengan bentuknya sesungguhnya adalah user story. Mungkin di lain waktu nanti akan saya jelaskan tentang user story. Ya, daily scrum. Daily scrum ini apa yang dikerjakan dalam hariannya tim developer ya. Dia pagi-pagi dia harus melakukan upacara-upacara yang dikatakan namanya daily stand up ya. Ya, dilakukan di setiap hari pagi-pagi berkumpul, misalkan masuk jam 8, jam 8.30 sudah mulai mengadakan stand up meeting ya. Meetingnya berdiri, dilakukan maksimum 15 menit. Di dalamnya diutarakan apa yang akan dikerjakan hari ini dan apa yang akan dicapai
dan ditentukan definisi selesainya seperti apa. Nah, dan juga di dalam proses ini juga dilakukan review juga terhadap apa yang dikerjakan sebelumnya ya, dan juga jika ada perbaikan langsung di sini dilakukan. Nah, jadi di sini apa yang dilakukan di dalam diary Scrum, berarti di dalamnya harus diingatkan nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh timnya sendiri. Apa yang telah dicapai dalam diary Scrum terakhir, kemarin sudah ngerjain apa, ya, besok mau mengerjakan apa, atau hari ini akan mengerjakan apa. Kemudian juga diutarakan kendalanya, misalkan apa yang dihadapi, tentu saja kendalanya sudah dicoba cari dulu gitu ya. Tiba-tiba tidak langsung ditanyakan, tapi coba mencari solusi dulu di internet dengan googling misalkan ya. Nah, nanti di akhir sprint product owner akan mempresentasikan pekerjaannya nih, hasilnya ya, sudah selesai belum nih fitur loginnya, misalkan logoutnya sudah selesai belum, nanti akan dipresentasikan ya dengan nama acaranya, namanya sprint review. Dia ada acara-acara juga ya, ada stand up, daily meeting ya, pagi hari dilakukan 15 menit ya, kemudian adalah sprint review ya, dilakukan di akhir pekan biasanya. Setelah aktivitas berikutnya adalah sprint review ya. Jadi sekali lagi sprint review ini dilakukan di akhir sprint. Kapan sprint yang dilakukan dalam durasi waktu iterasinya misalkan 2 pekan atau 1 bulan, maka dia dilakukan di akhir pekan itu ya. Misalkan kalau misalkan dari Senin sampai Jumat misalkan ya, iterasinya atau sprint reviewnya dilakukan di hari Jumat misalkan ya. Jumat pagi atau Jumat sore dilakukan sprint review. Di dalam sprint review ini maka product owner akan menjelaskan apakah sprintnya itu tercapai tidak ya. Backlog sprintnya yang sudah dikerjakan apakah sudah sesuai, apakah targetnya atau goalnya sudah tercapai ya. Misalkan dalam kasus backlog login misalkan, apakah sudah sudah sesuai ya fiturnya. Nah, dipastikan kepada seluruh nanti stakeholder yang menggunakan nanti sudah benar misalkan. Jadi backlognya dipastikan sudah sesuai tujuan yang diinginkan di awal gitu ya. Nah, di sini juga diminta masukan yang dilakukan terhadap produk backlog yang sudah dikerjakan di akhir sprint ini ya, sehingga nanti umpan balik ini akan menjadi masukan untuk perbaikan dari proses berikutnya nantinya. Jadi umpan baliknya baru direkam lah atau dicatat dulu gitu ya. Dan tentu saja nanti yang bertanggung jawab adalah product owner yang akan menentukan kapan feedbacknya itu akan terus ditindaklanjuti ya, atau tidak dikerjakan dulu misalkan ya. Misalkan dalam sistem informasi tadi ya, autentikasi user misalkan, maka misalkan ditemukan kendala atau ditemukan masukannya adalah misalkan usernya kalau bisa mengakomodir ya menggunakan API Google misalkan. Nah, itu dia dimasukkan dulu gitu ya. Namun secara fitur, secara tujuan sudah tercapai, sudah bisa login nih, gitu ya. Nah, sehingga demikian nanti dia akan berlaku secara incremental ya. Jadi apakah yang sudah bisa juga didefinisikan yang sudah selesai ini, artinya bisa dilanjutkan ke proses berikutnya atau ke production nanti. Jadi rekomendasi nanti ini, ya misalkan yang sudah selesai direkomendasikan untuk langsung ke production, ke server langsung yang akan digunakan pengguna. Nah, tentu saja ini semua tanggung jawabnya adalah di product owner ya. Dia yang menentukan apakah ini bisa langsung dimasukkan ke production gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan di akhir sprint ya, namanya sprint review ya. Nanti durasinya kalau misalkan waktunya berapa lama sih dilakukan sprint review? Kalau misalkan proyeknya itu dengan iterasi yang menggunakan 30 hari, maka dilakukanlah setengah hari ya, 4 jam. Ya. Misalkan dari jam 8 sampai jam 12 dilakukan sprint review. Gitu ya. Kalau misalkan
proyeknya menggunakan iterasi yang 14 hari atau 15 hari atau 2 pekan, maka sprint review-nya cuma 2 jam, gitu ya. Kemudian kalau dia mengerjakan proyeknya satu iterasinya sepekan, maka sprint review-nya adalah 1 jam. Jadi jangan terlalu lama di dalam membahas pencapaian yang sudah dilakukan, tapi harus to the point, mana yang sudah dinyatakan clear dan mana yang belum, mana yang bisa menjadi masukan, dan bahkan mana nanti yang akan kandidat untuk dimasukkan ke dalam production, gitu ya. Itu adalah aktivitas sprint review. Ya, jadi posisinya setelah sprint dilakukan, maka dia lakukan sprint review. Nah, setelah sprint review nanti ada lanjutnya adalah sprint retrospective. Sprint ya, ini ada typo di sini. Nah, sprint retrospective. Nah, ini dilakukan setelah sprint review. Kalau sprint review fokus kepada pekerjaan yang telah dilakukan selama sepekan sebelumnya atau selama sepekan sprint atau 2 pekan sprint, ya maka direview-lah di situ di sprint review. Nah, berikutnya adalah masuk ke sprint retrospective. Jadi setelah sprint review selesai, maka development team, product owner berkolaborasi dengan tim semuanya, nanti berkolaborasi menentukan improvement apa yang akan dikerjakan di sprint berikutnya. Jadi sprint berikutnya itu ditentukan di sprint retrospective. Setelah sprint 1 selesai, sprint 2-nya apa yang akan dikerjakan, dengan produk backlognya sudah dipilih, misalkan dari 24 produk backlog diambil di sprint 1, tinggal tersisa 16, maka di sprint kedua ya ditentukannya di rapat yang namanya atau upacara di namanya sprint retrospective ini, ya. Nanti tentu saja nanti difasilitasi oleh Scrum Master, ya, yang melead atau mengcoach tim development, ya. Nanti di sini perannya lebih cenderung ke Scrum Master-nya, ya. Dia akan memfasilitasi kegiatan sprint retrospective ini, ya, dan mengekspos apa aja yang akan dikerjakan di sprint berikutnya, ya. Bisa juga berupa improvement artinya perbaikan yang ada di sprint 1. Misalkan produk backlognya ada salah satunya perlu improvement, maka bisa juga dilakukan di situ, di produk backlognya dimasukkan lagi ke sprint 2, ya. Bisa aja ya dalam satu sprint, misalkan dari 4 backlog yang akan dikerjakan, ternyata yang 3 backlog selesai dengan tepat waktu dan 1 yang belum selesai. Nah, nanti ditentukan di sini nih, di sprint retrospective, apakah dilanjutkan kembali ke pekerjaannya di sprint 2 atau dilakukan sesuatu improvement di situ untuk memastikan bahwa produk backlog ini bisa selesai, ya. Jadi minimal 1 improvement nih di sini, ya. Minimal ada 1 improvement karena dia incremental, berkaitan dengan bisnis proses sebelumnya, ya. Sprint 1 nyambung ke sprint 2, gitu ya. Ya, contohnya misalkan di dalam sprint 1 di-define untuk login autentikasinya sudah baik, sudah benar, dan seterusnya. Nah, tinggalkan ada pengembangan berikutnya di sprint 2, misalkan loginnya akan di-improve dengan bisa mensupport fitur fitur login dengan single sign on atau login dengan API Google Mail misalkan, ya, atau pakai email Google gitu ya, langsung terhubung, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi setidaknya ada 1 improvement yang ada di sprint 1 yang belum akan dilanjutkan di sprint berikutnya, ya. Nah, definisi dan juga harus ditentukan nih oleh tim, ini sudah selesai apa belum. Nah, ini belum selesai, baru versi sekian selesainya, ya. Nah, di sini juga yang paling penting adalah jadi acara yang paling penting itu masuk, ya, di sprint retrospective, karena akan menentukan kelanjutan dari apa yang akan dikerjakan, continuous learning-nya di sini, ya. Jadi bisa meningkatkan fitur yang akan dimiliki nanti, gitu ya. Nah, jika sprint berdurasi 30 hari, maka sprint retrospective ini, ya, ada dilakukan 3 jam. Gitu ya, kalau tadi yang 4 jam, ini 3 jam, gitu ya.
Nah, Scrum ending. Nah, ketika sudah selesai semua pekerjaannya, misalkan sudah di akhir sprint yang paling akhir, paling belakang, misalkan direncanakan 6 sprint, sudah sampai di sprint ke-6 ya, harusnya sudah kelihatan produknya dan sudah menghasilkan ibaratnya puzzle-nya sudah terbentuk gitu ya. Nah, di sini sudah harus mengkonfirmasikan semua apakah sudah berakhir pengembangan produknya, sudah memastikan selesai ya. Nah, di sini dipastikan sudah berkumpul product owner, scrum master dan development team akan berkomitmen bahwa ini sudah selesai atau sudah selesai dengan catatan misalnya. Ya, catatannya ada beberapa perbaikan minor yang akan ditindaklanjuti di sesi pemeliharaan nantinya misalkan. Nah, jadi ada fokus dan menghargai pekerjaan di sini ya, saling berkontribusi dan di sini. Nah, biasanya di acara Scrum Ending ini bisa di acara dengan tidak formal ya, misalkan di cafe dengan diskusi bersama menutup ending project yang sudah dilakukan ya. Ya, demikianlah rangkaian dari Scrum Framework ya, kerangka kerja Scrum mulai dari product backlog ya, kemudian dilakukan grooming, yaitu melakukan ranking ya dari skala prioritas, kemudian dimasuk ke dalam sprint planning ya, di rapat awal di sini sprint planning ini menentukan mana yang akan dikerjakan di sprint pertama ya, kemudian di sini akan menghasilkan namanya produk sprint backlog ya. Dengan sprint backlog inilah yang akan dikerjakan dalam satu sprint ya, misalkan. Nah, nanti akan dikerjakan oleh tim tentu saja dengan evaluasi hariannya dengan daily scrum ya. Kemudian juga ada sprint eksekusinya di sini ya. Dan juga nanti potensial problemnya akan terjadi gimana. Nah, nanti akan ada evaluasi di akhir sprint dengan sprint review. Kemudian setelah sprint review ada sprint retrospective ya, di mana nanti di sini ditentukan apa yang akan dikerjakan di next sprintnya gitu ya. Nah, inilah sangat efektif komunikasi dilakukan ya, apalagi pekerjaannya secara offline lebih efektif lagi ya. Walaupun online dimungkinkan ya, dimungkinkan online dengan tim developernya tidak berada dalam satu tempat yang sama ya. Cuman biasanya ada lebih tingkat keberhasilannya lebih besar yang tadi yang offline sifatnya ya. Walaupun secara online bisa dilakukan, misalkan daily scrumnya nih ya, misalkan bekerja WFH di masing-masing rumah misalkan, bisa juga dilakukan daily scrum, cuman ya tadi daily scrumnya online menggunakan platform Zoom misalkan di pagi hari, rapat sebentar untuk membahas apa yang akan dikerjakan hari ini, apa yang ada problem sebelumnya, dan masukan-masukan yang akan membangun tim untuk membuat fitur atau menyelesaikan fitur aplikasi gitu ya. Jadi dimungkinkan juga online ya, tapi rekomendasinya adalah offline. Paling tidak sprint review dilakukan secara offline ya. Sprint retrospective demikian secara offline ya. Jadi misalkan strateginya kalau offline seperti ini, di akhir pekan ya berkumpullah tim, nanti di awal pekan nanti sudah mengerjakan di masing-masing misalkan, bisa aja dilakukan ya. Itu ya untuk mengadaptasi dari perubahan pandemi ini yang mengarah ke online. Itu ya, masih tetap Scrum Framework ini bisa dilakukan secara online ya, tapi tadi tetap dengan intensitas atau pengawasan dari Scrum Master yang ketat gitu ya. Nah, jadi kalau kita resume ya, best practice-nya nanti di mana di Scrum ini ada role-nya ada product owner, Scrum Master, dan development team. Ya, karenanya nanti kalau mengerjakan tugas akhir menggunakan metode Scrum, minimal ada 3 orang yang akan terlibat di sini. Ya, product owner, Scrum Master, dan development team. Ya, kemudian ada aktivitas-aktivitas atau upacara-upacara yang dilakukan seperti nanti ada sprint daily Scrum, sprint review, sprint retro, ya, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sprint ini. Artifaknya atau dokumennya yang dihasilkan adalah produk backlog. Produk backlog sekali lagi adalah suatu user detailnya berupa user story, ya, who, what, dan why, gitu ya. I want to login, ya, as user, sebagai user, I want to login, saya ingin login, ya, what-nya login, kenapa? Agar bisa mengakses
sistem aplikasi misalkan ya. Nah, di sini ada sprint backlog, jadi daftarnya berupa isian table aja, data berupa spreadsheet ya, daftar backlog yang akan dikerjakan. Kemudian juga ada potensial perbaikan yang akan dilakukan. Ya, jadi demikian ya. Scrum praktisnya atau best praktisnya yang bisa dilakukan dengan Scrum Framework. Nah, ini contoh daftar best praktisnya. Dilakukan di sprint planning awal ya. Di sprint planning berapa kali sprint yang dilakukan ya, sprint nolnya ngapain ya, misalkan persiapan tanggal berapa nih ya, misalkan setelah ditentukan teknologinya biasanya buat pemanasan programmernya itu landing page-nya seperti apa, template webnya, database desainnya juga mulai dikerjakan di sini ya. Nah, kemudian ada PIC-nya nanti siapa di sini, ada nilai, nilainya juga penting nih ya. Jadi ada istilahnya velocity. Jadi nilai-nilai ini adalah tergantung tingkat kesulitan ya, prioritas kita kasih nilai di ranking aja. Low, very low, low, medium, high, very high gitu ya. 1 low, very low, 3 low, moderate atau medium 5, high 7, very high 9, misalkan seperti itu. Bisa dari tingkat kesulitannya, dari prioritasnya. Nanti kita bisa skor ya selama sprint ini nilainya 20 ya, sehingga bisa menghitung kecepatan dan tim dalam mengerjakan project ini ya. Nah, ini bisa ditentukan waktu-waktunya dan manajemennya dan tas-tasnya apa, dan ada user story-nya di sini ya. As a user, I want to log in, so I can upload atau I can show my profile, misalkan itu ya. Nah, ini bisa dituliskan di sini di user story-nya ya. Nah, bagaimana implementasinya? Nanti implementasinya bisa menggunakan Kanban ya. Jadi implementasi sederhananya menggunakan Kanban. Kanban ini adalah suatu metodologi manajemen pekerjaan yang diperkenalkan di Jepang ya, di perusahaan otomotif ya. Di situ ada proses yang namanya apa yang akan dikerjakan, sedang dikerjakan, dan mana yang sudah selesai ya. Atau di sini kita tambahkan ada stories, to do, in progress, dan sebelum dan ada testing, karena ini adalah pengembangan software misalkan. Ya, jadi ada dibagi 3 kolom seperti ini. Nah, nanti implementasinya bisa menggunakan software Trello. Nah, ini contoh implementasinya menggunakan software Trello. Kita buat board-nya ya, board stories, isi card di sini, daftar pekerjaan yang akan dikerjakan atau daftar pekerjaan ya, tapi belum ada siapa yang akan ditugaskan ya. Kalau di to do ini sudah kelihatan siapa yang akan ditugaskan untuk mengerjakannya ya. Jadi Trello ini aplikasi bisa kolaborasi ya, beberapa user ya. Sini misalkan user pengguna atau tim Scrum AN yang akan mengerjakan, DS dan MT mengerjakan pemesanan pinjam buku. Contohnya ini adalah pekerjaan pengembangan aplikasi perpustakaan contohnya ya. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh tim ya. Di sini bisa aja dalam satu ini 2 orang mengerjakan ya. Di sini 2 orang. Nah, kemudian juga setelah dia dilakukan testing, jika nanti di testing tidak berhasil maka dibalikin gitu ya. Nah, ini mana yang sudah selesai. Tentu saja nih proses-proses ini dilakukan melewati tadi ya, ada sprint review, sprint retrospektif ya, sehingga nanti dihasilkan dokumen atau manajemen yang baik ketika mengerjakan software. Ya, jadi best practice-nya seperti ini ya, simple, ini buat aja pakai spreadsheet ya. Nanti ini kalian bisa coba pakai Trello ya. Dan Trello juga sudah bisa terhubung ke suatu repository program ya, seperti GitHub ya. Nanti bisa ada istilahnya ada isu yang bisa di-share antara tim, bisa saling berkomunikasi, bisa komentar ya. Ini bisa komentar, ini sangat membantu nanti ketika mengerjakan aplikasi menggunakan Trello. Demikian ya untuk penjelasan tentang Scrum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Jadi siklusnya Scrum mulai dari awal sampai akhir. Ya. Ada beberapa acara-acaranya juga ya. Ini perlu dipahami. Mudah-mudahan dengan Scrum ini bisa mengembangkan software dengan baik. Ya. Software yang dihasilkan sesuai dengan realitas yang diharapkan oleh user. Ya. Kenapa bisa realitas? Karena tadi ya, dia agile berdekatan dengan user. Langsung dites. Setelah selesai dirilis. Ya. Demikianlah ya, dari iterasi incremental. Ya, mulai dari 0% sampai incremental sampai 100%. Software yang dihasilkan diinstal di dalam production server. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.